Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah. Baik, perkenalkan, nama saya Misra Windayani selaku moderator dan pemateri pertama. Dan adapun terdekat saya yaitu Muhammad Agung selaku pemateri kedua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan, aturan, atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Sehingga suatu negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri. Yang kedua yaitu pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Dalam analisis ekonomi yang didapati pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith dinamakan ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang disebut dengan invisible hand. Yang ketiga yaitu pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Yang pertama yaitu keseimbangan sebagian, di mana keseimbangan sebagian ini merupakan keseimbangan yang dicapai dalam pasar akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Dalam analisis ini, misalkan hanya satu faktor produksi saja yang digunakan, yaitu tenaga kerja. Yang kedua yaitu keseimbangan umum. Untuk memproduksikan barang-barang yang diminta sektor rumah tangga atau sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian C yaitu permintaan faktor menggambarkan keinginan perusahaan dalam membeli faktor-faktor produksi. Kebaikan perekonomian pasar bebas. Semenjak lama, ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Kegagalan kelemahan perekonomian pasar bebas. Beberapa kelemahan dalam sistem pasar bebas bersumber dari ketidakmampuan sistem pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi seefisien seperti yang diharapkan. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, terdapat beberapa bentuk kegagalan dari sistem pasar untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang tangguh dan efisien. Selanjutnya, bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem pasar. Beberapa kegagalan mekanisme pasar seperti yang baru dijelaskan di atas menimbulkan kebutuhan campur tangan pemerintah dalam memperbaiki pengaturan kegiatan ekonomi. Dari kelemahan-kelemahan mekanisme pasar yang telah diuraikan di bagian sebelum ini, dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan yang penting seperti yang dinyatakan di bawah ini, yaitu yang pertama, mengawasi agar externality kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Dan yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan atau aturan birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Sehingga suatu negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri.
Adapun kebaikan sistem pasar bebas yaitu yang pertama, faktor-faktor produksi yang akan digunakan itu dengan efisien. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Dan yang terakhir yaitu bentuk kebijakan pemerintah. Bentuk kebijakan pemerintah adalah menjalankan kebijakan-kebijakan fiskal, yaitu membuat perubahan dalam pajak dan pembelanjaan pemerintah, dan kebijakan moneter yaitu mengatur pertambahan penawaran uang dan mempengaruhi penentuan suku bunga dalam perekonomian. Campur tangannya melalui kedua-dua ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kemakmuran, dan masyarakat menyamaratakan pendapatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.